Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi itu masih pagi banget seperti biasa. Aku minum jus. Nah, aku tuh mau cerita satu hal gitu ya, tapi nggak banyak-banyak banget sih. Tapi ini kayak kalian sama juga nggak sih kayak aku? Kayak aku tuh merasa bahwasanya kayak literasi finansial di Indonesia itu rendah banget. Sampai-sampai kalau misalnya kita ngomongin tentang investasi saham, dikira itu judi. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang kripto, dibilang scam. Terus yang paling mirisnya lagi adalah ketika kita tuh mau cari temen yang suka ngomongin finansial. Udah pasti susah banget. Nah, itu adalah salah satu indikator yang menandakan bahwa literasi finansial di Indonesia itu sangat rendah sekali. Dan itulah juga kenapa banyak sekali dari masyarakat kita itu yang hidupnya itu miskin atau di bawah rata-rata. Ini tuh bedanya jauh banget tahu sama negara-negara yang ada di luar. Kalau misalnya di luar negeri itu ngomongin soal investasi, itu udah hal yang biasa sama mereka. Kalau di Indonesia nyari temen yang ngomong tentang keuangan aja susah banget. Dan yang paling mirisnya lagi adalah ketika teman-teman lo udah pada nikah dan mereka tuh nggak punya perencanaan finansial buat ke depannya. Miris nggak sih? At least gue juga baru melek finansial itu sekitar hmm, 4 tahun belakangan. Itu kalau nggak salah pas masa-masa COVID. Di situ gue mulai tahu tentang yang namanya investasi saham. Sampai sekarang gue udah mulai ke belajar tentang kripto. Sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau misalnya kita itu tidak terlalu expert banget dalam bidang finansial. Tapi setidaknya hal yang basic-basic kita harus tahu. Gimana cara manajemen keuangan, gimana caranya nabung, gimana caranya naikin income, apa itu aktif dan passive income, terus gimana caranya alokasi keuangan kita ketika misalnya penghasilan kita di rata-rata UMR. Nah, ini nih yang paling banyak nggak dibahas sama orang-orang yang ketika misalnya dari teman-teman aku juga sih yang ketika mereka itu baru menikah gitu. Padahal menurut aku tuh penting karena faktanya banyak perceraian itu terjadi karena ekonomi. Dan kalian tahu nggak yang paling mirisnya adalah ketika kita ngomongin tentang keuangan, itu tuh seolah-olah tabu tahu dalam keluarga kita. Kayak ngomongin tentang keuangan di meja makan itu adalah suatu hal yang tabu dan nggak biasa. Coba aja kalau misalnya kita tuh di Indonesia itu ibu-ibu gosipnya kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul tuh gosipnya tentang keuangan. Keren nggak tuh? Tapi kan kenyataannya enggak. Ibu-ibu tuh lebih senang ngomongin tentang entertainment, FTV, drama-drama yang nggak penting itu. Gimana ya? Emang itu kenyataan dan faktanya. Tapi kebanyakan kalau misalnya kita dibilangin kayak gitu, itu ngeyel banget. Aku tahu ini fakta yang sangat sulit untuk ditelan, tapi ini juga yang baru aku ketahui dan aku baru sadar. So, buat kalian yang tertarik ngomongin dan belajar tentang keuangan atau finansial atau apapun itu yang berkaitan dengan finansial literasi, ajakin aku ya. Japri. Bye-bye.